Astu nama sidam Om Anubadrah Kertawianto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak I Putu Angga Wijaya Putra dan Bu Eni. Yang saya hormati teman-teman semuanya yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Ida Sayang Widiwasa karena atas anugerahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Made Anadita Lestari, akan menyampaikan sedikit pesan Dharma mengenai Triguna. Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya senang. Contohnya seperti saat memenangkan suatu pertandingan olahraga. Kita juga pasti pernah merasakan sedih, seperti saat kehilangan seseorang yang kita sayangi. Ternyata perasaan-perasaan tersebut yang seringkali datang dan pergi dengan cepat memiliki kaitan dengan sebuah konsep dalam ajaran agama Hindu. Jadi di dalam ajaran agama Hindu ini terdapat konsep yang menjelaskan tentang sifat-sifat dasar manusia, yang dimana sifat-sifat dasar ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita sebagai manusia. Konsep inilah yang dinamakan dengan Triguna. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Triguna adalah 3 sifat dasar manusia yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu dinamika karakter seseorang. Triguna memiliki 3 bagian, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas. Yang pertama ada Satwam. Satwam adalah sebuah sifat yang berkaitan dengan kebaikan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jadi seseorang yang cenderung memiliki karakter ini akan memiliki sifat yang baik. Terus dia juga pasti akan tenang, bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki rasa kasih sayang dan empati yang tinggi. Yang kedua ada Rajas. Rajas adalah sebuah sifat yang berkaitan dengan aktivitas, ambisi, dan gairah. Seseorang yang didominasi oleh sifat ini akan cenderung memiliki karakter yang ambisius pada tujuannya, penuh semangat, aktif, energik, terus dia juga akan egois, emosian. Terus yang ketiga ada Tamas. Tamas adalah sebuah sifat yang berkaitan dengan kemalasan, kegelapan, dan ketidakpedulian. Orang-orang yang memiliki sifat ini akan cenderung memiliki karakter yang malas, pasif, terus suka menunda-nunda pekerjaan. Dia juga tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti memiliki ketiga sifat ini. Tetapi kadang-kadang ada salah satu sifat saja yang lebih mendominasi, tergantung pada kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Sangat penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan dalam diri kita, karena ketiga sifat ini akan saling berkomunikasi atau saling berinteraksi dalam diri kita pada kehidupan sehari-hari. Jika ada salah satu saja sifat yang lebih mendominasi, maka keseimbangan dalam hidup kita ini akan terganggu. Ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan ketiga sifat ini. Di sini saya akan menyampaikan 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan ketiga guna ini. Yang pertama, melalui meditasi dan yoga. Dengan melakukan meditasi dan yoga, kita dapat menenangkan pikiran dan juga lebih mengenali siapa diri kita. Jika kita bisa mengenali siapa diri kita, maka kita bisa mengetahui sifat apa saja sih yang lebih mendominasi diri kita. Terus yang kedua, dengan menjaga pola makan. Dengan memakan makanan yang berenergi, tubuh kita itu akan mendapatkan energi yang positif dari makan makanan yang bergizi tersebut. Terus yang ketiga, dengan melakukan dharma. Melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk akan menambah sifat satwam dalam diri kita, yang dimana sifat satwam ini adalah sifat yang baik.
Terus yang keempat, dengan berteman dengan orang-orang yang positif, karena lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi pikiran, sifat, dan karakter kita ke depannya. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu dengan cara belajar dari kesalahan, karena dari kesalahan kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan spiritual merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus. Sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu triguna untuk dapat mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan kita sebagai manusia. Marilah kita terus berusaha untuk menyeimbangkan ketiga guna tersebut, guna mendapatkan kehidupan yang lebih harmonis, berbahagia, dan penuh makna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pada penyampaian terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.